Previously on AMC's The Walking Dead. Keith and I are still going on that 2-weeker, having leave from there. You and Tara go out again? Just want to get out of here. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 7. It's gross, just throw it back. Look, another one! Wait! She's not a bobber. She's alive. Di episode ini Tara dan Heath bersama-sama mencari suplai. Sayang, di tengah jalan mereka terjebak di tengah kawanan zombie. Tara? Hold on. Tara terjatuh dari jembatan terdampar di sebuah pantai. Seorang wanita muda bernama Cindy dan anak perempuan bernama Rachel menemukan Tara. Rachel nyaris membunuh Tara namun dicegah oleh Cindy. Tidak butuh waktu lama untuk kita mengetahui kedua karakter misterius itu. Mereka berasal dari sebuah komunitas Oceanside. Oceanside adalah satu-satunya komunitas yang seluruh anggotanya adalah wanita. Mereka punya aturan ekstrim, menembak siapapun, tanpa terkecuali siapa saja yang coba memasuki wilayah mereka, termasuk Tara. Ia ditembaki saat ketahuan mengendap-endap. Scene ini tembak-menembak secara membabi buta, namun tidak ada yang mengenai tubuh Tara. Sungguh hanya membuang-buang amunisi dan memancing kedatangan zombie. Walaupun wanita, tapi mereka perkasa dan memiliki persenjataan lengkap. Alasan dibalik kekejaman mereka sebetulnya cukup masuk akal. Kelompok Saviors membantai semua laki-laki berumur 10 tahun ke atas. Mereka awalnya juga senasib dengan Hilltop, The Kingdom, dan Alexandria. Namun para wanita ini berhasil menghilang dan keberadaannya kini tak diketahui siapapun. Tara sempat ditahan, namun Nathania, sang pemimpin Oceanside, justru menjamu Tara makan malam. Suasana sangat bersahabat. Sampai akhirnya Nathania ingin merekrut Tara. Ada dua alasan. Yang pertama, Nathania tahu kapabilitas dan kebaikan Tara sangat berguna untuk Oceanside. Yang kedua, Nathania tak ingin Tara keluar dan berpotensi membuat orang lain tahu keberadaan kelompok mereka. Namun Tara berhasil meyakinkan mereka untuk melepasnya agar ia bisa mencari Heath. Tak serta-merta dilepas, Tara dikawal dua wanita bersenjata berat. Di tengah jalan, Tara justru memutuskan untuk kabur dari mereka. Mungkin di satu poin Tara berpikir jika niat Oceanside terhadap dirinya tidak akan berujung baik. Tara hampir berhasil kabur, namun Cindy menyelamatkannya lagi saat Tara kembali tertangkap. Meskipun kita tahu nasib Cindy bisa terancam karena sebagai pengkhianat Oceanside. Tara akhirnya sampai ke jembatan di mana ia terpisah dengan Heath, dibantu Cindy. Tara berhasil mengalahkan banyak zombie. Kejadian mengejutkan ketika Tara melihat sesosok zombie mirip Heath, berambut gimbal, berkulit hitam, dan berbaju biru, sama persis dengan Heath. Namun ternyata hanya seorang wanita dengan penampilan mirip sekali dengan Heath. Meskipun seperti itu, keberadaan Heath tetap misterius sampai akhir episode. Tara hanya dapat menemukan jejak ban RV. Tara kemudian berhasil kembali ke Alexandria, namun ia mendapat kabar buruk jika Dennis, sang pacar, telah meninggal. Rosita berusaha mengurai info dari Tara
namun Tara tidak sedikit pun menyebut tentang Oceanside. Episode 7 membawa The Walking Dead kembali ke jalan cerita yang benar setelah episode sebelumnya seperti kehilangan arah hanya menampilkan kelompok-kelompok baru. Warga Alexandria dan juga Jesus beraksi dengan tujuannya masing-masing. Rick dan Iron pergi mencari suplai untuk Negan. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah papan kayu penuh tulisan. Isinya tentang daftar senjata, kesombongan penulis papan, dan sebuah peringatan. Rick dan Iron menemukan rumah di tengah danau, dikelilingi para zombie yang mengapung. Making a trail. We should bail out. Follow the rest of the way. Okay, show me first. Trik dari Carl sukses membuat Jesus berguling di aspal. I only want Negan. Carl tiba di The Saviors dengan penuh aksi. Bermodal senjata laras panjang, Carl membunuh 2 anggota Saviors. Sayang, karena kalah jumlah, ia cepat dilumpuhkan oleh anggota Saviors yang lain. Paling tidak kita harus mengapresiasi keberanian Carl. Daripada langsung membunuh Carl, Negan justru mengajak Carl berjalan-jalan mengelilingi markas. Dalam tur tersebut, Carl menyaksikan secara lengkap seperti apa makhluk bernama Negan. Mulai dari interaksi Negan bersama koleksi istri-istri cantik, hingga menyaksikan peristiwa di mana Negan melelehkan wajah seseorang bernama Mark menggunakan setrika super panas, sama seperti yang dilakukan terhadap Dwight. Negan meletakkan aturan di atas segalanya, sekali dilanggar, langsung ada hukuman. Satu hal yang ingin ditekankan Negan kepada Carl, yaitu respect. Inilah bentuk respect di tatanan dunia yang baru. Negan terus saja mengklaim telah membuat dunia yang jauh lebih beradab dengan caranya. Setuju atau tidak, cara Negan memang lebih berhasil ketimbang metode Rick. Kenyataannya, pengikut Negan jauh lebih banyak dan lebih loyal. Padahal kita tahu ada banyak kesempatan para Saviors melakukan kudeta. Dilihatkan juga adegan Negan memaksa Carl untuk membuka perban mata. Bahkan, Negan memohon untuk bisa memasukkan jarinya ke lubang mata Carl. Negan meminta dengan sangat antusias. Untuk pertama kalinya, kita melihat apa yang ada di balik perban itu. Carl pun tak kuasa menahan tangis ketika membuka perban. Sangat kontras dengan keberaniannya di awal episode. Negan juga terus mengolok-ngolok Carl hingga menyuruh si remaja tangguh itu bernyanyi. Spencer dan Pastor Gabriel terlihat berdua pergi semobil sambil berdebat. Tema yang diusung cukup berat dan bernuansa kudeta. Spencer membenci Rick karena sejak ayah Carl itu datang, semua menjadi kacau. Spencer berandai-andai akan lebih baik jika Rick tak pernah kembali lagi. Meskipun Gabriel pernah punya pikiran seperti Spencer, kali ini sang pastor membela Rick. Setelah Gabriel memutuskan untuk keluar dari mobil dan kembali ke Alexandria seorang diri, Spencer kemudian menemukan harta karun berupa busur panah dan suplai makanan. Rosita masih kukuh untuk memaksa Eugene membuat peluru. Mereka kembali ke pabrik peluru yang ditemukan Eugene dan Abraham dulu. Meski awalnya menolak, Eugene mengalah untuk menuruti keinginan Rosita. Waktu di pabrik peluru, Eugene agak emosional karena tentu saja teringat banyak kenangan bersama Abraham. Negan bersama Saviors mengantar Carl ke Alexandria. Jesus terlihat berada di atas truk yang dikendarai Negan dan Carl. Tapi entah bagaimana caranya, ia menghilang saat truk itu bergerak meninggalkan markas Saviors. Daryl yang juga berada di dekat truk sempat melihat ke atas. Mungkin saja dia melihat Jesus. Mission menemukan jati diri sebagai wanita paling brutal di jagat The Walking Dead. Dia berjalan sendirian, kemudian memasang perangkap demi menangkap anggota Saviors.
Sangat beruntung, anggota Saviors yang lewat hanya satu wanita, bukan gerombolan pria bersenjata lengkap. Jadi mudah untuk Mission memaksa si wanita membawanya ke markas Saviors. Rick dan sebagian penduduk Alexandria tidak berada di tempat, sehingga Olivia lah yang kebagian jatah menyambut Negan. Bahkan ia cukup berani menampar Negan. Untungnya Negan tidak langsung membunuh Olivia. Waktu berkeliling di Alexandria, Negan menemukan si kecil Judith. Sangat menakutkan. Namun, Negan berperan layaknya seorang ayah. Di sebuah teras rumah, Negan menggendong Judith penuh kasih sayang. Previously on AMC's The Walking Dead. I only want Negan. A single bullet ain't gonna do it. Best case, maybe you take him out. Then make me a bullet. Everything we have, we got from fighting. We play by their rules. We get some kind of... Episode 8 diperlihatkan Rick dan Iron sibuk menyeberangi danau menggunakan perahu. Setelah susah payah bergelut dengan para zombie, akhirnya mereka mendapatkan barang-barang berharga untuk sesajen Negan. Negan sendiri masih nongkrong cantik di Alexandria sambil menunggu Rick entah kapan kembali. Terlihat juga Negan membuatkan Carl makanan, kemudian mereka makan bersama. Buat yang gemes mau mencukur jenggot Negan, saat ini penampilan Negan sudah bersih tanpa jenggot. Spencer melalui percakapan dengan Pastor Gabriel di episode lalu memang beraroma kudeta. Kehadiran Negan di Alexandria sekarang coba dimanfaatkan oleh Spencer. Ia mencoba menjilat Negan dengan membawakan wine terbaik dan mengajak main biliar di halaman Alexandria. Memang tipe-tipe brengsek si Spencer ini. Namun Negan bukanlah orang yang bisa disetir. Dia sangat mengerti bagaimana orang berpikir dan bertindak. Lalu, ia menggunakan kemampuannya itu untuk menekan tombol yang tepat. Sebagai contoh, Rick memang membenci Negan. Tapi, Negan melihat Rick masih mau bekerja keras menyediakan suplai bagi Saviors. Sedangkan Spencer, Negan menganggap anak Diana tersebut tidak punya keberanian, alias pengecut. Menggunakan pisau besar, perut Spencer disayat oleh Negan hingga usus terurai keluar. Namun saya tidak merasa kehilangan ketika Spencer harus keluar dari The Walking Dead. Malah cukup merasa senang. Rosita yang melihat tak tahan lagi, ia mengeluarkan pistol untuk menembak Negan. Sayang, secara kebetulan peluru hanya mengenai Lucille. Negan lantas histeris. Ia terlihat seperti marah, kaget, dan mungkin ada unsur ketakutan juga. Akibat ulah Rosita, Negan membunuh Olivia. Tidak cukup sampai di situ, Eugene pun dibawa oleh Saviors karena ia ketahuan bisa membuat peluru. Kematian Spencer dan Olivia lah yang berhasil menginspirasi Rick untuk melawan Negan. Ditambah lagi, peran istrinya, Mission, juga cukup besar untuk menyadarkan Rick. Sedangkan di kerajaan The Kingdom sendiri, Richard ingin Morgan dan Carol meyakinkan Ezekiel agar mau menyerang Saviors. Carol menolak mentah-mentah. Carol hanya ingin ditinggal sendirian dan tak ingin terlibat dalam peristiwa apapun. Daryl akhirnya berhasil kabur dari penjara Saviors dengan mulus. Sayangnya, tidak terlalu banyak visual ditampilkan keberhasilan Daryl kabur. Hell? Please. Scene yang sangat mengharukan ketika Rick dan kawan-kawan mereka bertemu kembali di Hilltop. Betul-betul momen yang epik dan kita bisa menyaksikan sekarang semua satu suara untuk melawan The Saviors. Sasha! Enid!
told us to get ready to fight. Kita tunggu kelanjutannya bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk melawan The Saviors yang mempunyai senjata lengkap padahal mereka belum mempunyai senjata.